Oke, kembali lagi dengan Bapak dalam pembahasan modul untuk sejarah peminatan. Nah, pada semester ini kita membahas dua sub pokok bahasan. Yang pertama, sejarah masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia serta masuknya eh, Islam ke Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan merkantilisme dan Renaissance dan Aufklärung di Eropa serta dampaknya terhadap revolusi industri 1.0 yang terjadi di negara Inggris. Oke, pembahasan pertama ini berkaitan dengan proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara yang saat ini disebut Indonesia atau Asia Kecil itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan dari jalur perdagangan antar benua, yakni dari benua Eropa ke benua Asia. Nah, di benua Eropa itu ada bangsa-bangsa Eropa, sedangkan di Asia itu ada Cina dan India. Nah, jalur perdagangan yang dimaksud itu diistilahkan jalur sutra. Mengapa disebut jalur sutra? Karena barang paling populer atau yang paling mahal yang diperjualbelikan entah di Eropa atau di Cina ataupun di India itu adalah sutra. Nah, proses perdagangan ini lama-kelamaan semakin berkembang dan menghasilkan beberapa jenis dagangan yang tidak harus sutra lagi, tetapi rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini dia pusatnya itu ditemukan di India. Akibatnya banyak orang yang sangat menginginkan barang ini. Namun sebenarnya barang-barang tersebut tidak murni dari India, akan tetapi lebih banyak dihasilkan dari wilayah-wilayah Asia Kecil atau yang saat ini disebut Indonesia. Akan tetapi sejak ditemukan teknologi berlayar, itu nanti dibahas di tentang merkantilisme ya. Nah, ketika ditemukan teknologi berlayar, maka bangsa-bangsa Eropa ini justru lebih tertarik untuk mendapatkan barang tersebut eh, dari tempat asalnya, yakni India, sehingga mereka tidak lagi menunggu proses jalur sutra darat yang harus melewati Cina dulu. Sehingga proses untuk mendapatkan barang-barang tadi lebih cepat dengan harga murah, akan tetapi ketika dijual di Eropa harganya mahal. Nah, disinilah awal ceritanya proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Karena permintaan dari bangsa Eropa ketika mereka ke pasar-pasar di India itu menginginkan rempah-rempah yang banyak, maka otomatis pedagang-pedagang baik dari India maupun Cina ini berusaha untuk mendapatkan jumlah rempah-rempah yang lebih banyak dengan cara mereka berlayar juga, karena tadi teknologi berlayar sudah ditemukan, berlayar ke wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah tadi. Nah, dari sinilah mulai masuk proses alkulturasi kebudayaan, karena orang India dan Cina itu berlatar belakang agama Hindu dan agama Buddha. Nah, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu sendiri ada berbagai macam cara, baik melalui pengajaran oleh pendeta-pendeta agama Hindu maupun agama Buddha,
baik melalui perdagangan karena mereka saling berdagang, kemudian berinteraksi sehingga mereka melihat ini budaya baru yang cocok dengan saya, atau juga bisa karena perkawinan. Nah, biasanya ini karena pedagangnya mau supaya tidak capek bolak-balik, ya setidaknya kan modalnya mereka membawa modal uang. Kalau saya menikah dengan orang pribumi, maka secara tidak langsung saya punya markas atau home base di daerah wilayah Nusantara, sehingga saya bisa memasok jumlah rempah-rempah lebih banyak. Nah, selain itu ada juga yang menikah dengan keturunan-keturunan raja, sehingga keturunan raja ini ketika dia berkuasa, dia kemudian mendirikan kekuasaannya dengan corak-corak yang mengandung nilai-nilai agama Hindu maupun agama Buddha. Salah satu peninggalan yang memiliki corak Hindu Buddha yaitu candi. Candi itu merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala dari masyarakat yang menganut keagamaan Hindu dan Buddha. Akan tetapi di Indonesia atau di Nusantara, istilah candi tidak hanya merujuk pada bangunan-bangunan yang berkaitan dengan keagamaan. Akan tetapi misalnya tempat permandian, kemudian tempat istana atau keraton, kemudian gapura dan seterusnya, itu juga disamaartikan dengan candi. Nah, candi untuk masyarakat yang berada di wilayah Jawa khususnya itu lebih merujuk kepada replika tempat bersemayamnya para dewa. Nah, yang sebenarnya berada di Gunung Mahameru. Ada sebuah gunung. Kalau kalian belajar geografi pasti sudah tahu apa itu gunung. Kemarin Bapak sudah jelaskan tentang gunung. Nama gunung tersebut yaitu Gunung Mahameru. Menurut masyarakat dahulu, Mahameru itu tempat tinggalnya para dewa. Nah, untuk lebih mendekatkan hubungan mereka dengan dewa yang dimaksud, dibuatlah candi-candi sebagai manifestasi dari tempat para dewa tersebut. Hasil dari pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia juga ditemukannya beberapa jenis arca atau patung perwujudan dari dewa atau Tuhan yang disembah atau dipercayai oleh masyarakat di masa itu. Selain peninggalan arsitektur berupa candi maupun stupa maupun seni rupa seperti arca, peninggalan lain yang memiliki pengaruh kental corak Hindu-Buddha di Indonesia yaitu wayang atau seni pertunjukan wayang. Nah, pada awalnya kisah cerita tokoh pewayangan hanya mengambil tokoh-tokoh seperti Semar, Petruk, dan Gareng sebagai nama karakter dalam seni perwayangan di masa lampau. Akan tetapi masuknya pengaruh Hindu yang dibawa dari India, maka ceritanya lebih beragam dengan menggunakan tokoh-tokoh dari cerita Ramayana maupun Mahabharata seperti Rama, Sinta, Gatotkaca, Bima, Basudewa, dan lain-lain. Nah, pengaruh Hindu-Buddha juga masuk pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Nusantara dahulunya itu dipimpin oleh kepala suku. Kepala suku yang memiliki sederet kesaktian, kewibawaan, dan jiwa kesatria. Akan tetapi setelah pengaruh India masuk ke wilayah Nusantara, kepala suku tadi ini berubah. Dari kepala suku dia menjadi seorang raja.
Akan tetapi cerita-ceritanya itu sedikit bergeser, di mana kalau di India raja adalah pemimpin yang diutus oleh dewa untuk menjaga umat manusia. Akan tetapi di Indonesia raja justru sebagai manifestasi dari dewa itu sendiri. Sehingga ketika si raja tersebut mangkat atau meninggal, maka raja tersebut akan dimakamkan di sebuah candi. Nah, candi tersebut akan dibuatkan arca menyerupai salah satu dewa dalam wujud kepercayaan agama Hindu. Misalnya contoh Raja Airlangga itu dibuatkan candi dengan arca Dewa Wisnu. Lalu bagaimana dengan corak pengaruh agama Islam? Nah, perbedaannya bahwa konsep pada ajaran agama Islam itu memahami bahwa eh, Tuhan itu atau Zat Esa itu tidak dapat disamakan dengan makhluk ciptaannya. Sehingga raja dalam konsep ini hanya sebagai perwakilan dari Tuhan di bumi, bukan Tuhan yang menjelma menjadi raja. Ini konsep yang berbeda yang dalam proses perkembangan akulturasi di Indonesia zaman itu lebih banyak diterima oleh beberapa raja-raja baru yang ingin sebuah perubahan atau sesuatu yang baru, sehingga eh, mereka lebih suka konsep ini daripada konsep raja sebagai dewa. Nah, karena raja-raja dari kerajaan-kerajaan selanjutnya yang sudah memeluk ajaran Islam, ini menyebabkan pengaruh pemerintahan, konsep budaya dan seterusnya itu bergeser dari konsep uh, Hindu ataupun Buddha ke konsep ajaran Islam.